Baik, karena waktunya sudah masuk. Ya. Baca puasa. Okay, let's start our class, our religion class today with reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's pray before study. Rabbis Rabbi Ya Allah, Okay, amin. Oh Allah, please accept our prayer. Allah, please accept our prayer. Baik, terima kasih teman-teman kelas MK. Sesuai janji dari Mr. Ainur, kapan hari ini Mr. Ainur membuat video overview ya. Oke, kapan hari ini Mr. Ainur membuat video overview tentang bab-bab yang ditunggu di semester 1. Ada sekitar 6 sampai 7 bab yang kita pelajari di satu nanti sampai akhir Desember ya. Desember atau pertengahan Desember 2020. Baik, tidak seperti biasa, Mr. Ainur biasanya sendirian. Hari ini Mr. Ainur ditemani oleh, nah ini dia, Nasya Aura. Di sekolah Nasya karena tidak ada yang mendampingi di rumah, akhirnya main ke sekolah. Jadi teachersnya hari ini 2 ya, Mr. Ainur sama Nasya. Nanti kalau Mr. suaranya habis, Nasya yang bagian menjelaskan. Oke, baik. Minggu ini atau hari Senin ini kita masuk di bab pertama. Bab pertama kalian juga mungkin sudah membaca buku kalian. Cuman beberapa halaman ya, 4 halaman atau 5 halaman, sangat singkat sekali bacaannya. Tentang sifat wujudnya Allah. Baik. Jadi kita tidak perlu banyak membahas atau membaca itu. Atau kalian sudah menyiapkan. Kalian tinggal lihat di layar kalian masing-masing. Mister akan silakan. Mister akan share screen. Master, Rasa sama Raka mau ke sekolah boleh? Boleh, monggo. Ya, silakan. Ya itu. Aku nggak apa-apa ke sekolah. Iya, nggak apa-apa. Asalkan tetap pakai protokol kesehatannya dilakukan ya. Baik, apakah tampilan layarnya sudah muncul? Belum, Mister. Belum. Ya. Ini udah nih. Masih loading. Masih loading ya. Baik. Udah. Mister, sebelumnya mohon maaf karena Mister posisi di sekolah yang pakai wifi barangkali nanti di tengah jalan ternyata terputus. Mohon maaf. Oke, baik. Lah ini kok kelas 2, sorry ya. Masih harusnya kelas. Mama masih meeting. Tuh, Mama masih meeting jadinya nggak ngirim. Oke. Baik, apakah sudah terlihat yang Mister sharing? Sudah. Apa itu pertanyaannya? Brainstorming. Nah, jadi Mister mau mengawali kelas ini. Mister mau mengawali kelas ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita bahas tentang Allah itu ada. Kita membahas tentang Allah itu ada. Mister tanya sekarang. Kalau Mister dulu pernah punya pengalaman berdebat dengan orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya sama Tuhan.
Jadi orangnya tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau tidak salah, Mister di tahun 2015, ya 2015, Mister berdebat dengan orang ateis. Orangnya pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan Mister ke kalian. Apa buktinya Allah itu ada? Ya, gini ya. Terus Nah, jawab apa? kalau kalian misalnya ditanyai seperti itu, kira-kira kalian jawab apa? Kalian selaku Aku bilang kayak gini. gimana? Yang bikin kau ini siapa? Oke. Bikin aku juga ini Bikin kau ini siapa? Allah. Ada yang lain selain jawaban dari Nafis? Bagus sekali jawabannya Nafis. Terus yang niat Katanya Ya, mulai Raisa. sekarang kalau semua benda yang terus terus alam ini kok bisa ada yang nyiptain siapa? Oke, alam ini kok bisa ada yang nyiptain siapa? Baik, Mister sudah pernah mencoba menjawab jawaban-jawaban yang dijawab oleh Nafis tentang ya kamu ini yang nyiptakan siapa? Terus alam semesta ini yang nyiptakan siapa? Ternyata dijawab orang ateis itu, orang yang tidak Tuhan itu. Jawabannya begini, semua ada karena kebetulan. Semua ada karena kebetulan. Ya karena kebetulan aja. Semuanya ada, tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan. Nah, jawab seperti itu sama orang ateisnya. Orang yang mengaku dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Kalau dijawab seperti itu, kira-kira kita jawabnya seperti apa? bawa ke yang atas ya. Dijawabnya kebetulan. Semua karena kebetulan. Ini saya. Ini saya. Gimana Nasya? Teman-teman masih monitoring ya suaranya Miss Rainer ya? Ini tak. Terus gimana? Baik, jadi memang posisinya orang ateis itu teman-teman atau orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan di negeri Barat seperti Amerika, seperti Inggris, Jerman, Prancis itu posisinya sangat banyak. Bahkan porsinya atau persentasenya sekitar 80 sampai 90% jumlah penduduk di sana. Jadi orang yang beragama atau orang yang mengakui adanya Tuhan jumlahnya sangat terbatas. Khususnya teman-teman kita yang ada di luar negeri. Maka darinya mungkin kita membekali nih diri kita harus mampu membuktikan di alam ini mana sih buktinya Allah itu ada, begitu ya. Makanya ini kita bahas di bab 1. Jadi nggak hanya sekedar memahami bahwa sifat wujud itu artinya Allah ada, tidak hanya sekedar itu, tapi teman-teman juga harus mampu membuktikan. Buktinya karena kalau Allah itu bersifat wujud atau Allah itu ada, apa buktinya? Nah, itu apa buktinya? Sekilas tadi sudah dijawab sama Nafis dan Raisa. Ya silakan diamati di diri kamu, siapa yang menciptakan. Kemudian amati alam semesta, siapa yang menciptakan. Baik, itu pengantar awal ya. Barangkali nanti teman-teman bertemu di tengah jalan dengan orang-orang ateis, pasti pertanyaannya modelnya semacam itu. Baik, Mister coba beralih ke slide berikutnya. Ini ada video singkat tentang kalian dulu kalau tidak salah ingat di kelas 1 ada ini ya, apa namanya, menanam kecambah ya. Menanam kecambah yang ini apa itu, kacang hijau ada kapas, kemudian bijinya ditaruh di situ. Nggak pernah? Oke, kalau nggak pernah, nggak pernah dibayangin aja. Jadi kita punya kacang hijau, biji kacang hijau itu kan nggak ada akarnya kan, nggak ada akarnya. Tiba-tiba keluar akarnya. Nah, ini coba Mister tunjukin di video ini. Mister udah pernah bikin kelas 1. Yang sudah pernah pasti memorinya terrecall akan Pernahnya pas TK. Kita juga pernah. Baik. Nah, ini silakan diamati di layar kalian. Mana? Ada. Sudah muncul? Belum. Nah, ini Belum.
Sudah mulai muncul akar ya? Belum. Iya. Ada yang sudah, ada yang belum? Ada yang Baik. belum. Nah, diamati di layar laptopnya Nana. Ini nih. Belum. Sudah mulai muncul. Dari biji yang nampaknya tidak ada kehidupan gitu, tidak ada akar, semuanya dilihat hanyalah biji. Kemudian ketika ditanam tersentuh dengan air, kemudian tiba-tiba keluar akar. Akarnya bisa serabut, kemudian mengarah kemana-mana, mencari tanah yang longgar. Kemudian setelah akarnya tumbuh, batangnya tumbuh, daunnya tumbuh. Buahnya. Kemudian daunnya semakin membesar, akarnya semakin melebar, mencari unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Semakin kita sirami, semakin subur tanaman itu. Nah, pertanyaannya, Tumbuhnya. kok cepat tumbuhnya? Ini sudah hari ke-18 ya, karena di video. Gede, Mister. Mister skip dulu videonya. Baik, Mister skip dulu videonya. Pertanyaan yang menarik adalah, apakah mungkin akar itu muncul secara kebetulan, tidak ada zat yang menciptakan sistem untuk akar itu supaya muncul. Silakan Mbak Tasya Putri ya. Ambil kursi. Baik, pertanyaan dari Mister sederhana. Apakah mungkin tiba-tiba itu akar muncul sendirian? Tidak mungkin. Kalau itu tidak, Berarti ajaib dong. Kalau itu tidak ada suatu kekuatan yang menjadikan akar itu muncul, kan nggak mungkin ya, Atau mungkin akar itu tiba-tiba bilang memerintah dirinya sendiri, aku nggak mau muncul meskipun aku sudah disentuh sama air. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ini yang orang-orang yang tidak bertuhan tidak bisa menjelaskan itu. Lantas dari mana kekuatan itu muncul? Masa tiba-tiba bimsalabim? Masa tiba-tiba kebetulan? Masa yang nanam punya tongkat sihir kemudian bilang bimsalabim akar muncullah? Kan nggak mungkin seperti itu. Ya kan? Nggak mungkin muncul seperti itu. Semuanya ini atas karena ada sesuatu yang membuat biji tadi itu berubah muncul akar ketika bertemu dengan air. Biji ketika bertemu dengan api, kira-kira muncul nggak akarnya? Enggak kan? Jadi gosong, jadi terbatas. Ini ada rumusnya lah. Yang menciptakan rumus ini siapa? Ketika biji kacang bertemu dengan air, kemudian timbul akar. Nah itu seperti itu. Nah di situ pasti ada kreatornya, ada yang menciptakan. Kalau dalam istilah Islam namanya adalah Allah. Yang kita nggak bisa melihat memang. Kalau orang-orang ateis minta bukti. Kalau memang Allah ada, mana buktikan? Coba tunjukkan di hadapan mata saya. Ya nggak mungkin bisa ya. Ya kan? Mister dulu sudah pernah cerita ya tentang Nabi Musa yang mencoba ingin melihat Allah secara langsung. Kemudian disuruh lihat Gunung Tur. Coba kamu lihat di Gunung Tur itu. Kemudian gunungnya meledak, Nabi Musa pingsan. Allah ingin menunjukkan bahwa nggak bisa mata kita itu melihat zatnya Allah. Nah, caranya supaya kamu tahu Allah itu ada, yang diamati adalah ciptaannya Allah. Nah, seperti itu, ciptaannya Allah. Salah satu ciptaannya Allah yang sederhana yang kita amati sejak TK, sejak SD kelas 1 adalah tanaman-tanaman dari biji kemudian. Termasuk kita juga. Baik, Mister lanjut ke next slide ya. Oke, baik. Apakah sudah muncul next slide dari Mr. Ainur? Ini kayak di Google. Apa kira-kira yang Mr. tampilkan di slide kalian?
Oke, tentang planet ya, tentang Tentang surya. baik, tentang tata surya, Mister share tentang solar system. Kalian tinggal di mana? Coba diperhatikan. Mana tempat tinggal kalian? Ada kesini. Boleh ditunjuk tempat tinggal kalian. Yang We ini. are live in the earth ya. Hidupnya di bumi yang Saya tapi cuma satu berbeda. orang. Baik, yang warnanya berbeda dengan planet-planet yang selainnya. Teman-teman sudah pernah tahu magnet? Sudah pernah tahu mainan magnet? Tahu. Tahu. Magnet itu kan bisa tarik menarik, bisa tolak menolak ya. Sudah pernah dapat pelajaran tentang medan magnet? Belum ya? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Baik, magnet itu punya dua sifat ya, menarik dan tolak menolak. Kalau sumbunya sama, yang terjadi tolak menolak. Kalau sumbunya berbeda, tarik menarik. Nah, jadi ini begini. Ini kalau kita nanti naik pesawat yang angkasa, ya naik apa namanya? Pesawat tulang-alik misalnya, atau Falcon 9 yang barusan diluncurkan oleh NASA kerjasama sama SpaceX. Ternyata kita dapati bahwa planet ini melayang-layang. Planet-planet ini berputar-putar. Pusatnya adalah matahari. Nah, kalau teman-teman tahu, pernah baca-baca buku, kalau misalnya perputarannya Merkurius yang berada di dekat matahari ini, Merkurius misalnya capek nih, kecepatannya misalnya 100, ternyata capek. Mau berputarnya nggak 100, cuman mau berputarnya 50 kebetulan daripada sebelumnya. Maka nanti Merkurius ini akan terpental itu keluar dari garisnya ini. Akhirnya kalau Merkurius keluar, yang hancur adalah planet-planet yang lainnya, termasuk planet yang kita tinggali. Nah, siapa yang menjaga supaya Merkurius, Venus, Bumi ini ada yang menjaga. Nah, yang menjaga itulah Allah. Orang-orang ateis Berarti kalau Merkurius capek, Allah yang ngasih tenaga lagi. betul. Makanya Allah itu Al-Hafiz. Teman-teman kalau masih ingat ya dulu ya. Selain Allah itu ada, punya sifat wujud, Allah punya Asmaul Husna Al-Hafiz, Maha menjaga. Yang dijaga adalah keteraturan alam semesta ini. Merkurius supaya nggak capek, supaya larinya tetap 100, supaya nggak jadi 50, dijaga sama Allah. Bayangin kalau bumi kita tiba-tiba berhenti berotasi. Yang terjadi apa? Nafis enak-enak duduk di kamarnya, tiba-tiba terlontar. Tiba-tiba nggak sengaja terlontar. Mencelat ya, kalau istilah Jawanya mencelat. Mengambang tiba-tiba naik ke atas langit-langit. Natap sampai gentengnya ini terpental jauh. Raisa juga gitu, enak-enak joget-joget di rumah. Mandi di kamar mandi. Tiba-tiba bumi ngadep. Wah, Allah tiba-tiba nggak menjaga lagi perputaran bumi. Tiba-tiba berhenti. Sep. Bangun kita. Lah ini ada di balik ini semua, ini ada yang menjaga itu Allah. Meskipun kita nggak bisa melihat karena biasa ini berputarnya, ya gitu ya. Nanti coba Mister buatin video tentang alam semesta. Mister sangat suka. Oke, Ayah. Baik, kita lanjut ke bukti-bukti selanjutnya. Setelah kita ngamatin yang kecil-kecil, kita ngamatin yang besar. Sekalian kita coba ngamati dalam diri kita sendiri. Baik, silahkan dilihat di layar laptopnya lagi. Ini ada video. Nah, kita salah satu caranya untuk mengetahui adanya Allah adalah mengamati diri kita sendiri. Itu apa itu, Mister? Apa itu, Mister? Bener-bener. Yang sekarang Ganing. ganteng, Lo kan pernah lihat. lancung, matanya ada 2, kemudian tangannya 2, kakinya 2. Mister Apa tanya, itu, Mister? itu kalian berasalnya dari mana sih? Kalian berasal dari mana?
Belum. Belum. Kalian yang ganteng, kalian yang pinter sekarang, matanya cantik, bibirnya indah, giginya rapi, warnanya putih. Kira-kira dulu berasalnya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Dari tanah. Dari tanah, baik. Dari saripati tanah ya. Iya. Oke, baik. Jadi, Mister coba flashback jauh sebelum kalian dilahirkan oleh orang tua kalian di dalam kandungan. Nah, video ini ingin menceritakan kepada kalian bagaimana sih kalian waktu di kandungannya ibu, di kandungannya mama kalian. Mama kalian Itu bagian apa, Mister? rasanya sakit, berkeringat ketika mengandung kalian. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Dulu kan di masjid sudah pernah. kepayahan dalam kepayahan selama 9 bulan 10 hari. Makanya kenapa ada hadis yang diajarkan Misra Ainur atau Kiki di sekolah tidak boleh nakal sama ibu ya. Surga di bawah telapak kaki ibu karena ibu mengandungnya lama. Nah ini coba kalian perhatikan ketika kalian di kandungan. Nanti dari di IPA sama Misra Ali atau Misra ini ya. Ada sel telur. Sekarang kok gak ada gambar? Ini dalam rahimnya ibu. Ini tergambarnya matanya Nah, ini dulu kalian. Ini dulu kalian. Bakal view kalian. Cuman benda ini kali nggak bisa dilihat dengan mata ini. Pakai mikroskop. Tunjukin mikroskop. Kalian belum ada telinga, belum ada hidungnya, belum ada tangan, belum ada kaki, belum ada otak. Ini sel telur. Ini sel telur kali-kali yang bentuknya seperti ini ketika di dalam rahimnya ibu. Nah ini kemudian mulai membentuk janin. Jantungnya mulai terbentuk, diamat itu. Jantungnya terbentuk, tulang belakangnya mulai terbentuk. Tangan, matanya mulai ada terlihat. Mister, ini nanti videonya dikasih keluar apa enggak, Mister? Soalnya dari sini apa itu Nah, kemudian mulai dikasih penuh sama Allah, itu bisa hidup. Bentuknya mirip manusia, bagi manusia ya. Masih kecil sekali, ini 30 otak ini. Mulai diganti ke syarat yang kemudian kalian bisa berpikir, kalian bisa bertanya, kemudian bisa mengenali suara ibu kalian. Yang awalnya mulutnya cuma bisa menghisap ibu jari, kemudian bersama makanan yang lain. Yang awalnya makannya mengandalkan pusatnya itu. itu sudah lahir ya, Mister? Kemudian kedua terakhir ya. Kepalanya gede. Betul. Dia jadi anak. Dalam prosesnya tadi, kalau misalnya tidak ada perlindungan dari Allah, kalau Allah tidak maha menciptakan, atau kalau tidak ada Allah, bisa loh janin kalian dari telur bukan berubah jadi manusia, Betul. berubah jadi ayam bisa, berubah jadi fish bisa, hampir sama. Janinnya apa, fish ikan ya, janinnya ayam, janinnya ini, janinnya monkey misalnya, atau simpanse, hampir sama. Tapi karena ada Allah, Allah menghendaki kalian jadi manusia, kemudian diberi nyawa. Itu ya, kemudian kalian tumbuh besar seperti sekarang lewat perantara orang tua kalian. Ini semua menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menciptakan itu semua. Kalau kita mengenalnya sesuatu itu adalah Allah, nggak mungkin semuanya ini kebetulan. Ya, begitu ya. Oke. Baik. Sekarang coba ini yang bukti yang terakhir ya. Ya sebenarnya banyak.
Kalian amati jari tangan kalian. Kalian coba perhatikan jari tangan kalian atau jari yang ada di sekitar kalian. Nah, itu menunjukkan bahwa tiap manusia punya sidik jari yang berbeda-beda. Silakan diamati jari kalian, entah di jempolnya, entah di telunjuknya, yang ada garis-garis itu ya, diamati. Boleh amati juga dengan jari adik kalian atau jari bunda kalian. Ini kalau nanti di mikroskop, sama apa enggak, Mister? itu manusia punya bentuk sidik jarinya adalah berbeda-beda. Bayangin berapa ratus ribu atau berapa ratus juta jumlahnya manusia yang ada di dunia ini. Banyak jumlahnya, diciptakan Allah dengan bentuk sidik jari yang berbeda. Tahu nggak manfaatnya apa? Buat memegang, Ada yang lihat ngambil. nggak di TV? Ada yang lihat nggak di TV tentang ini pencurian atau orang yang bunuh diri? Nah, kalau misalnya ini Aca di rumahnya punya mobilnya tiba-tiba hilang, nggak ada yang lihat, siapa yang ngambil? CCTV-nya juga nggak kelihatan. Kemudian polisi melacaknya dengan sidik jari, dilihat di ininya, apa namanya, di ganggang pintunya. Ganggang pintunya dilacak, dihubungkan sama KTP. Di KTP di situ muncul semua. Kalau bentuk sidik jari seperti ini, kira-kira ini sidik jarinya siapa? Dirangkai sama polisi. Baru kemudian ketemu, oh yang nyuri ternyata orang A, oh ternyata orang B. Nah itu, setiap sidik jari berbeda-beda. Ini diciptakan oleh Allah. Tidak tercipta dengan sendirinya, bukan kebetulan seperti yang dikatakan orang-orang ateis. Ini diciptakan sidik jari ini, ada fungsinya, diciptakan berbeda. Ya begitu ya, bagi dunia kepolisian memudahkan untuk melacak supaya gampang dilacak. Kalau misalnya ada tindak kriminal atau tindak kejahatan. Baik, seperti itu. Ada nggak ya manusia yang mempunyai sidik jari sama persis? Menurut para peneliti dan sejauh menurut data yang ada, mungkin 2 orang yang berbeda memiliki sidik jari yang sama. Lalu, apa yang menyebabkan kenapa sidik jari setiap orang berbeda-beda? Sidik jari sangat diperlukan di zaman sekarang untuk dijadikan sebagai bagian dari identitas diri yang sah, mulai dari kartu tanda penduduk, paspor, dan ijazah kelulusan sekolah. Bahkan dengan teknologi sekarang ini, banyak gadget yang mempersyaratkan sebagai otoritas keamanan aksesnya. Sidik jari dalam bahasa Inggris tak hanya terdapat pada jari-jari tangan, tetapi juga jari-jari kaki, guna untuk membantu manusia seperti memegang benda agar tidak mudah jatuh dari genggaman. Pada tahun 1822, seorang antropolog Inggris, Sir Francis Galton, menyatakan dalam bukunya Fingerprints bahwa sidik jari bersifat unik dan menjadi identitas permanen tiap orang. Menurut data statistik yang dihimpunnya, rasio kemungkinan munculnya sidik jari yang sama hanya 1 dari 64 juta orang. Jadi adalah hal yang mustahil untuk menemukan sama. Beliau pun menyatakan bahwa sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, serta sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasikan secara matematis. Baik, cukup ya tentang bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Jadi begitu nanti kalau misalnya kalian di tengah jalan ketemu sama orang yang percaya Allah itu ada, tinggal dikasih bukti-bukti ilmiahnya. Kita tinggal mengamati ciptaannya Allah. Cara gampangnya adalah begini teman-teman, untuk membuktikan adanya Allah. Kalian amati ya barang-barang yang ada di rumah kalian. Ada galon, ada dispenser, ada meja, ada kursi, ada laptop, ada HP, mungkin ada kulkas, atau mungkin ada televisi. Mister tanya, mungkinkah benda-benda itu muncul secara kebetulan, tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan? Motor tidak ada yang menciptakan, tiba-tiba motor muncul sendiri misalnya. Kulkas di rumah kalian tiba-tiba muncul sendiri, tidak ada yang membuat. Baju yang kalian pakai misalnya ada logonya Al-Azhar,
tiba-tiba bajunya terangkai sendiri sesuai dengan ukurannya kalian, nggak ada yang membuat. Mungkin kan tidak seperti itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Semua yang ada pasti ada yang menciptakan. Termasuk kita ini, kita yang punya kecanggihan pikiran seperti ini, ada hewan, ada tumbuhan dengan ragam warna, kemudian ada hanya merah, putih, ada yang merah campur putih jadi pink, ada yang ungu. Ini pasti ada yang menciptakan. Orang benda-benda yang kita amati aja harus ada yang menciptakan, ada manusia yang menciptakan, apalagi kita, apalagi tumbuhan, apalagi hewan. Yang ini bisa bergerak sendiri, lebih canggih daripada motor. Pasti yang menciptakan lebih canggih daripada yang menciptakan mobil, yang menciptakan sepeda motor gitu ya. Siapa itu? Ya Allah yang menciptakan. Kita menyebutnya Allah. Kita mengenalnya dengan istilah Allah. Begitu. Baik. Dari sini ada yang mau di-sharingkan, silahkan. Ada yang mau didiskusikan, boleh. Nah, kalau sudah, Mister punya tugas untuk kalian. Tugasnya gampang. Silakan kalian pergi ke teras rumah kalian, atau silakan kalian pergi ke taman rumah kalian, atau silakan pergi ke nanti boleh sore. Silakan kalian amati lingkungan sekitar kalian. Bukti adanya Allah melalui pengamatan benda-benda di sekitar kalian. Boleh tanaman, Mister contohkan. Mister ini lagi hobi menanam stroberi di rumahnya Mister, di terasnya Mister. Nah, Mister tunjukin. Nanti kalian harus mampu menjelaskan apakah yang kalian amati itu menunjukkan bukti adanya Allah. Misalnya Mister yang ngamatin buah stroberi. Mister penasaran, stroberi yang awalnya warnanya hijau seperti ini ya, tiba-tiba kok bisa keluar warna merah ya? Padahal nggak ada orang yang ngecat, ya nggak ada yang ngecat merah. Kamu juga nggak iseng-iseng nuangin cat di situ. Kok tiba-tiba ini yang warnanya hijau, tiba-tiba berubah jadi merah ya? Nah, Mister takjub di situ. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa adanya pencipta, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ketika Mister mengamati perubahan warna stroberi yang awalnya hijau berubah jadi merah. Nah, ini perhatikan gambar yang kanan ini ya, nggak usah diurusin. Ini Danbo yang mencuri stroberinya Mister. Danbo nggak punya sidik jari nih, makanya dia berani nyuri stroberinya Mister. Oke, jadi tugas kalian sederhana ya, amati apapun yang ada, boleh tanaman. Kalau di rumahnya Rahel misalnya itu banyak burung-burung punyanya ayahnya Rahel. Silakan diamati apa yang menarik dari fenomena itu, dari fakta itu, dari burung itu. Kemudian kalau kalian tunjukkan kekaguman kalian, yang itu menunjukkan bahwa bukti Allah itu ada. Contoh yang kedua, misalnya Mister menanam tanaman Lee Kuan Yew. Ada yang tahu Lee Kuan Yew? Nggak tahu. Lee Kuan Yew itu tirai ini loh Kak, tanaman yang apa namanya, tirai kayak tirai. Jadi Mister masukin tuh, kemudian Mister masukin Lee Kuan Yew itu ke botol yang ada airnya. Nah, tiba-tiba 2-3 hari kemudian Mister nggak punya tongkat sihir, Mister juga nggak ngucapin Bismillah, tiba-tiba akarnya muncul. Nah, tiba-tiba akarnya muncul. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Lee Kuan Yew Mister potong, Mister masukin ke botol yang berisi air, tiba-tiba botol berisi air itu menjadikan Lee Kuan Yew-nya tumbuh akar-akarnya di situ, kemudian bisa ditanam lagi. Boleh seperti itu. Mengamati tanaman boleh, binatang boleh. Pakai video apa ditulis? Cukup difoto aja. Nanti Mister buatkan link di Classroom-nya. Boleh di-share di Classroom yang Mister Ainur sudah sediakan ya. Baik, begitu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman kelas 4 Mekah silakan. Cukup gampang ya.
Atau kalian mengamati orang tua kalian? Maksimal Kenapa sih mama aku kok matanya ada korneanya, kemudian kornea ini yang bagian ini ya, bagian tengah tuh yang warnanya hitam. Kemudian dibedakan dengan orang-orang barat kok warnanya biru atau mungkin ada yang merah. Kalau Naruto keluar apinya. Kenapa kok beda-beda antara masing-masing orang ini? Nah, misalnya seperti itu boleh. Atau mungkin mengamati rambut. Kenapa ya kok mama saya rambutnya ada di bagian atas sini, kok rambutnya nggak muncul di pipi misalnya? Apa maksud Allah menciptakan rambut di atas? Boleh, ini juga menunjukkan wujud adanya Allah. Atau mungkin ketika kalian gunting kuku kalian di hari Jumat, yang lainnya, bagian lainnya ketika disentuh pisau, kok berdarah ya? Tapi kok kuku ketika dipotong tidak berdarah, atau rambut ketika dipotong nggak berdarah. Hanya seperti itu ya. Silakan, apakah ada yang mau di-sharingkan sebelum kita akhiri kelas revisi kita hari ini? Silakan Alim. Maksimal berapa? Satu aja cukup, atau kalau butuh dua silakan, boleh lebih dari satu boleh. Luar biasa. Gampang ya? Gampang. Sangat gampang. Mister maksimal berapa? Oke, sudah Mister jawab ya barusan. Silakan Najwa Shihab. Aca Naura. Apakah ada yang di-sharingkan? Bima, Alin, Rifa, Raiso Sedino, Aitama, Rahel. Ini apa ya ini ya? Akan di sini Nafis, Naka Fadina, Little Musta'in. Baik, silakan. Kalau memang tidak ada yang di-sharingkan lagi, Mister cukupkan untuk kelas religion versi 1 ini. Silakan diamati keluar dari rumah ya, keluar dari kamar, kemudian amati lingkungan sekitar kalian. Coba dicari bukti-bukti adanya Allah melalui pengamatan, boleh tanaman, boleh hewan. Kalau berjumpa dengan cacing boleh. Cacing itu juga meskipun dirasa jorok luar biasa loh itu. Luar biasa, bisa keluar cairan ketika kita sentuh, kemudian bisa menggemburkan tanah, kemudian kalau panas dia bisa gini-gini, kena air garam dia bisa masuk. Nah itu bisa, apapun yang bisa kalian amati silahkan tunjukkan bahwa yang kalian amati bisa menunjukkan bukti adanya Allah, sebagaimana Mister mengamati perubahan warna stroberi, atau Mister mengamati Lee Kuan Yew yang muncul akarnya ketika Mister celupin di botol yang ada airnya. Ya. Nah, coba diamati. Lagi punya enggak? Baik, thank you very much. Sudah meluangkan waktu bareng Mr. Ainur. Let's end our class with reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, see you next time. Thank you, Abah. Thank you, Raisa, Mama, Mufis, Davin ya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mengamati lingkungannya masing-masing. Dunia hasanah. Nanti penyembelihannya hari Minggu, Pak. Enggak, nanti live. Nanti live. Mending aku ke sekolah tuh. Mending nih.
Salam. Ya,